Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayu Putarsiningsih Prasasti dengan NIM 21110312779 dari kelas 3P nomor absen 18. Baik, di sini saya akan menyampaikan intisari dari kelima judul artikel yang sudah saya cari. Judul artikel saya yang pertama yaitu Pemahaman dan Pembinaan Norma Sopan Santun melalui PPKN pada Sekolah Dasar GBI Sukma Medan. Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak di Sekolah Minggu GBI Sukma Medan, ketika mereka diwawancarai mengenai norma sopan santun, dilihat bahwasannya mereka masih belum dapat menjelaskan apa itu norma sopan santun dengan jelas dan benar. Lalu, peneliti melakukan pembinaan secara langsung dengan teknik bercerita. Anak-anak di Sekolah Minggu GBI Sukma Medan sangat antusias dan sangat menyimak ketika peneliti melakukan pembinaan terhadap mereka. Di sini, peneliti menceritakan tentang apa itu sopan santun, bagaimana hubungan norma sopan santun dengan pendidikan kewarganegaraan, bagaimana penerapan norma sopan santun yang baik dan benar, pelanggaran yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan norma sopan santun, serta memberitahu mereka apa yang menjadi permasalahan sehingga mereka kurang memahami mengenai norma sopan santun. Ketika diwawancarai kembali dan diberikan pertanyaan khusus terkait norma sopan santun, dapat disimpulkan bahwa anak-anak di Sekolah Minggu GBI Sukma Medan dapat mengerti dan mampu menjelaskan norma sopan santun dan beserta contoh penerapannya. Jadi, kaitan artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu norma dalam materi PPKN SD adalah norma dalam materi PPKN yang ada di sekolah dasar sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Baik, judul artikel saya yang kedua yaitu upaya membangun karakter yang unggul dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan karakter merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pancasila adalah pandangan kita dalam membenahi tatanan kehidupan. Pancasila dinilai yang paling tepat guna keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa juga merupakan cerminan dari warga negara baik atau good citizen. Karena Pancasila berperan sebagai pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah upaya yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan karakter bangsa adalah dengan mempelajari Pancasila melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Baik, judul artikel saya yang ketiga yaitu Dinamika Kelembagaan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan, salah satunya adalah transformasi struktur kelembagaan negara. Struktur kelembagaan negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan menjadi 4 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Ada lembaga negara yang proporsi kewenangannya bertambah, ada yang mengalami pengurangan, dan ada juga yang ditiadakan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan tidak selamanya berdampak buruk. Ada perubahan yang akan menjadikan kita lebih baik seperti pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang membawa implikasi yang sangat luas bagi kelembagaan negara Republik Indonesia. Baik, judul artikel saya yang keempat yaitu penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia untuk keutuhan wilayah negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan terbesar, pulau-pulau yang ada, khususnya yang terluar, telah mendapatkan berbagai perhatian dari segi hukum, kelembagaan, aspek kesejahteraan, serta aspek keamanan. Pulau terluar tidak lagi dipandang sebagai bagian terluar, melainkan
garda terdepan wajah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana dari segi hukum dan kelembagaan telah diatur untuk kesejahteraan dan keamanannya. Indonesia merupakan negara maritim, karena melihat dari kenyataan 75% wilayah Indonesia adalah lautan. Pemanfaatan laut dari segala segi harus diperdayakan, yaitu seperti laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, medium pertahanan, juga sebagai medium untuk melindungi pulau-pulau terluar Indonesia. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu pentingnya keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, judul artikel saya yang kelima yaitu penguatan strategi keamanan manusia di perbatasan Mata Ain Indonesia dengan Batu Gade, Timor Leste. Pemerintahan Indonesia harus mulai memikirkan dan mengubah cara pandang pengelolaan perbatasan Indonesia Timor Leste. Selama ini, pengelolaan hanya berorientasi pada keamanan teritorial, dengan asumsi bahwa negara memandang keamanan perbatasan sebagai suatu ancaman dari luar. Padahal, persoalan penting yang membutuhkan penanganan secepat mungkin adalah masalah keamanan manusia, seperti kebutuhan akan kecukupan pangan, bebas dari penyakit, kebodohan, dan permasalahan HAM. Untuk itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan semangat nasionalisme. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu penanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, khususnya perlindungan HAM adalah penguatan strategi keamanan manusia di perbatasan wilayah antar negara perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Baik, sekian penyampaian intisari dari kelima artikel yang sudah saya cari. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.